Aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Misalnya pada segitiga ABC memiliki panjang sisi A, B, dan C, serta sudutnya A, B, dan C, maka aturan sinus yang berlaku seperti pada layar. Selanjutnya, aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan ini dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Maka aturan kosinus yang berlaku seperti pada layar. Baiklah, di sini terdapat contoh soal tentang sinus dan kosinus. Hitunglah panjang X dari segitiga berikut. Untuk menentukan nilai X, kita memerlukan selisih antara BC dan BC. Untuk menentukan nilai BC, kita memakai segitiga ABC. Yang dimana seperti aturan sinusnya, A per sin A sama dengan B per sin B. BC berarti BC per sin 45 derajat sama dengan AC-nya sudah ditemukan 3 per 2, berarti 3 per 2 sama dengan sin 90 derajat. Terus BC sama dengan sin dari 3 per 2 dikali sin dari 45 berarti 1 per 2 akar 2 per sin dari 91 sama dengan 2 dibagi 2 yang itu menghasilkan menjadi 3. Selanjutnya yang nilai BD kita untuk mencari nilai BD kita memerlukan segitiga ABD. Jadi nilai AB-nya telah ditemukan yaitu 3 seperti aturan sinus dan kosinus. BD per sin 30 sama dengan AB-nya 3 per sin 60. BD sama dengan 3 sin 30 sama dengan 1 per 2 per sin 60 1 per 2 akar 3. Jadi dapat ditemukan BD sama dengan akar 3. Jadi nilai X-nya sama dengan 3 per min akar 3.
luas segitiga. Menghitung luas segitiga dengan menggunakan aturan trigonometri. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC tersebut terbagi lagi menjadi dua, yakni segitiga ADC dan segitiga BDC. Pada segitiga ADC diperoleh sin alfa sama dengan CD per AC sama dengan CD per B, maka diperoleh CD sama dengan B sin alfa. Dengan demikian diperoleh luas ABC seperti pada layar. Kemudian menghitung luas segitiga sembarang. Jika pada segitiga ABC diketahui panjang ketiga sisinya, luas segitiga ABC dapat ditentukan dengan rumus seperti pada layar, dengan catatan S adalah setengah dari keliling segitiga ABC. Di sini kita sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu diketahui sudut A sama dengan sudut B, lalu sudut C sama dengan 4 dikali sudut A, dan panjang AB sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukan luas dari segitiga ABC di samping sini. Nah, di sini kita dapat melihat terlebih dahulu bahwa segitiga A sama dengan segitiga B, berarti A di sini A juga. Selanjutnya untuk sudut C itu sama dengan 4 dikali sudut A. Nah, di sini kan kita belum mengetahui semua sudut dari segitiga berikut. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu sudut-sudut dari segitiga berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga itu mempunyai keseluruhan jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti dapat kita tuliskan seperti berikut. Karena A sama dengan sudut A sama dengan sudut B, maka kita bisa menuliskan A ditambah A ditambah 4A sama dengan 180 derajat. Lalu 180 derajat 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Berarti di sini kita sudah dapat sudut A itu sama dengan 30 derajat. Karena sudut A sama dengan sudut B, maka sudut B juga dapat kita tuliskan 30 derajat. Nah, untuk sudut C, kita dapat mencarinya dengan dua cara. Yang pertama itu kita bisa langsung saja mengalihkan 4 dikali dengan 30, yaitu hasilnya 120 derajat. Ataupun kita bisa melakukannya dengan cara mengurangi 180 dikurang 30 dikurang 30 derajat sama dengan 120 derajat. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan semua jumlah sudut dari segitiga berikut, dan di sini juga diketahui sisi panjang AB itu sama dengan 10 cm. Karena AB di sini berarti AB itu sama dengan sisi C. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja mencari luas segitiga menggunakan salah satu dari rumus berikut. Di sini saya akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali sisi B dikali sisi C dikali sin A. Maka kita, nah di sini kita dapat melihat kalau sudut A itu sudah diketahui, yaitu 30 derajat, dan sisi C itu sama dengan 10 cm. Berarti yang di sini kita tinggal mencari sisi dari sisi B. Nah, untuk mencari sisi B kita bisa menggunakan rumus dari aturan sinus. Nah, dapat dituliskan sin 30 derajat itu sama dengan setengah, dan sin 120 itu sama dengan setengah angka 3. Di sini kita bisa langsung saja mencoret setengah ini, maka didapatkan hasilnya B sama dengan 10 per angka 3.
Selanjutnya kita bisa merasionalkan 10 per akar 3 ini dengan cara mengalihkannya dengan akar 3 per akar 3. Maka didapatlah B sama dengan 10 per 3 akar 3. Baik, di sini kita sudah mengetahui sisi C, sisi B, dan sudut A. Maka kita langsung saja masukkan ke rumus luas segitiga. B itu sama dengan 10 per 3 akar 3 kali C-nya sama dengan 10, lalu sama dengan 30 derajat. Maka langsung saja di sini kita kalikan 1 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100, 2 dikali 3 sama dengan 6, berarti dapatlah 100 per 6 akar 3 dikali 1 per 2. 1 per 2 ini didapat dari sin 30 derajat. Langsung saja kita kalikan 100 per 6 dikali 1 per 2, dapatlah hasilnya 50 per 6 akar 3. Nah, untuk 50 per 6 akar 3 ini dapat kita sederhanakan kembali dengan cara mengalihkannya dengan cara membaginya dengan 2. Berarti dapatlah luas segitiganya sama dengan 25 per 3 akar 3 cm persegi. Perbandingan dan fungsi trigonometri. Perhatikan pada layar, terdapat segitiga ABC bukan? Segitiga tersebut memiliki panjang sisi A, B, dan C, serta sudut A, B, C, maka terdapat rumus perbandingan pada trigonometri tersebut. Kemudian persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Pada persamaan trigonometri memuat persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen seperti rumus yang tersedia pada layar. Pada pertidaksamaan trigonometri memuat bentuk-bentuk trigonometri sin, cos, dan tangen juga. Dengan mengetahui dan memahami persamaan trigonometri sederhana, tentu kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam pertidaksamaan trigonometri. Identitas trigonometri. Pada layar terdapat bentuk-bentuk umum dari identitas trigonometri. Pertama ada identitas kebalikan. Kosek adalah 1 per sin, sek adalah 1 per kos, dan kotan sama dengan 1 per tan. Kemudian terdapat juga sin kuadrat alfa plus kos kuadrat alfa sama dengan 1, tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sek kuadrat alfa, kotan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosek kuadrat alfa. Baik teman-teman, di sini kami menyediakan soal mengenai identitas trigonometri. Buktikan bahwa sin kuadrat A min sin kuadrat B per cos kuadrat A cos kuadrat B sama dengan tan 2A min tan kuadrat B. Di sini kita akan menyelesaikan dari ruas yang sebelah kiri. Berdasarkan rumus yang setelah kami tuliskan di sini, maka bentuk ini dapat kita tulis dengan bentuk lain, yaitu pada bentuk sin kuadrat A min cos kuadrat A cos kuadrat B ini dapat kita pecah lagi menjadi sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali dengan 1 per cos kuadrat B. Begitu juga dengan bentuk yang sebelahnya,
sin kuadrat B per cos kuadrat B kali dengan 1 per cos kuadrat A. Seperti yang ada pada rumus ini, bahwa 1 per cos kuadrat B itu merupakan fungsi kebalikan dari sek, dan sin kuadrat A per cos kuadrat A juga dapat diubah menjadi tan. Jadi tan kuadrat A dikali dengan B min tan kuadrat B kali dengan sek kuadrat A. Di mana bentuk sek kuadrat B dan sek kuadrat A ini dapat kita ubah lagi menjadi bentuk tan kuadrat X plus 1. Lalu dapat kita kalikan dari persamaan ini kita sudah bisa melihat bahwa bentuk tan kuadrat A, tan kuadrat B dapat dikurangi dengan tan kuadrat A, tan kuadrat B. Ini bisa kita coret, di mana dia akan menghasilkan tan kuadrat A min tan kuadrat B baik, pada pembahasan berikut ini kita akan membahas mengenai soal tentang persamaan trigonometri. Tentukan nilai X pada interval X lebih dari X sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat yang memenuhi sin 3X min 60 derajat sama dengan setengah akar 2. Berarti pada soal ini kita menggunakan aturan sin pada persamaan trigonometri. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan aturan sin, di mana kita harus mencari sin X dan sin alfanya. Seperti yang kita ketahui bahwa setengah akar 2 itu merupakan nilai dari sin 45 derajat. Lalu di sini kita menggunakan rumus sin yang pertama ini. Karena di sini nilainya adalah 3X, maka kita harus mengecilkannya
untuk mendapatkan nilai X. Di sini kita dapat membaginya dengan 3 karena di sini nilainya 3X. Maka didapatkan X min 20 derajat sama dengan 15 derajat XK kali 120 derajat. Kemudian kita cari nilainya. Kita kali sampai dengan 0, maka X sama dengan maaf, di sini kita harus mencari nilai X-nya ini terlebih dahulu. X sama dengan 15. Ini pindah ruas karena di sini minus, maka saat dipindahkan ruas akan menjadi positif. Lalu kita mencari nilai X ketika kita masukkan nilai K sama dengan 0. Sama dengan 30 karena ini. Ketika K sama dengan 1, 120 dikali 1 yaitu 120 ditambah dengan 35 derajat, maka akan menghasilkan 155 derajat. Masih memenuhi interval. Jika K sama dengan 2, X 120 dikalikan 2 yaitu 240, kita tambah dengan 35 derajat, berarti bernilai 275 derajat. Masih memenuhi interval. Kemudian kita masukkan nilai K sama dengan 3. X 35, 120. 3 dikali 120 yaitu 360. Jika kita tambahkan dengan 35 berarti akan menghasilkan 395. Maka dia tidak memenuhi interval karena pada soal batas intervalnya itu 360 derajat. Di sini kita telah menggunakan rumus sinus pada persamaan trigonometri yang pertama, kemudian kita masukkan pada rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang dari nilai alfanya plus K dikali 360 derajat. X 60 derajat sama dengan 180 dikali dengan 45 tambahkan 360 derajat. 3x 60 derajat sama dengan 180 dikurang 45 yaitu 135 derajat. 360. Ini kita harus mencari nilai X-nya, yaitu kita bagi dengan 3, maka X min 20 derajat sama dengan 135 dibagi 3 itu 45 derajat, maka kita 120 derajat. Lalu kita pindahkan ruas, X sama dengan 45 ini ditambah dengan 20 karena dia pindah ruas, maka dapat X sama dengan 65 derajat plus K kali 120 derajat. Lalu kita hitung seperti pembagian di samping. Jika K sama dengan 0, X sama dengan 65 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat, maka nilai X ialah 65 derajat. Masih memenuhi batas interval. K sama dengan 1, X sama dengan 65 derajat ditambah nilai K-nya 1 dikali 120 derajat, 120 ditambah 65 185 derajat. Masih memenuhi juga.
Ketika K sama dengan 2, E sama dengan 65 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. Ini 240 ditambah dengan 65, 300 masih memenuhi juga. 3K sama dengan 3, X sama dengan 65 derajat, 2 dikali 3 dikali 120 derajat. 360 ditambah dengan 65, 425. Ini tidak memenuhi. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu 35, 65, 155, 185, 275, dan 305. Jumlah dan selisih dua sudut. Pada trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut ini dapat digunakan untuk menghitung sudut-sudut tertentu. Biasanya, sudut-sudut tersebut merupakan sudut yang bukan istimewa. Dengan jumlah dan selisih dua sudut, maka kita dapat menghitung sudut-sudut tersebut dengan menggunakan sudut istimewa. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada layar ya. Materi selanjutnya tentang jumlah dan selisih dua sudut. Diketahui sin alfa dikurang beta sama dengan akar 3 dan sin alfa dikurang cos beta sama dengan 1/2 akar 3. Ditanya sin alfa ditambah beta sama dengan, di sini sin alfa dikurang beta kita jabarkan menjadi sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Sin alfa dan dikurang beta diketahui nilainya yaitu akar 3, dan sin alfa dikali cos beta diketahui nilainya 1/2 akar 3, dan cos alfa kali sin beta. Di sini cos alfa dan sin beta kali sin betanya kita pindah luaskan menjadi positif. Cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2 akar 3, dan akar 3-nya dipindah luaskan berubah menjadi negatif. 1/2 mendapatkan hasil 1/2 dikurang 1 akar 3, dan hasilnya min 1/2 akar 3. Kembali ke yang ditanya, yaitu sin alfa ditambah beta dijabarkan menjadi sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa dikali cos beta yaitu memiliki nilai 1/2 akar 3, sedangkan cos alfa kali sin beta bernilai min 1/2 akar 3 sama dengan 1/2 akar 3 plus kali min, hasilnya min 1/2 akar 3.
Sudut rangkap trigonometri. Sudut rangkap disebut juga dengan sudut ganda. Adapun rumus-rumus dalam sudut ganda. Yang pertama, sudut sin merupakan penurunan rumus sin sudut ganda. Yang kedua, ada penurunan rumus cos sudut ganda, dan yang ketiga adalah penurunan rumus tan sudut ganda. Rumus-rumus tersebut diambil pada konsep penjumlahan dua sudut. Di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu jika sin A sama dengan 1/3 dan A sama dengan sudut lancip, maka nilai dari sin 3A adalah, ini kita buat dulu penyelesaiannya. Baik, di sini kita sudah dapat sin 3A itu sama dengan sin A ditambah 2A. Sin A ditambah 2A ini juga didapatnya berdasarkan rumus jumlah selisih dua sudut yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu sin alfa ditambah beta, dan beta di sini kita ganti menjadi 2A. Dan dapat kita uraikan. Jadi sin A jadi kita dapat uraikan menjadi sin A dikali cos 2A plus cos A dikali sin 2A. Nah, karena nilai sin A di sini sudah kita ketahui, yaitu 1/3, berarti kita tinggal mencari cos 2A, cos A, dan sin 2A. Di sini pertama-tama kita akan mencari dulu nilai dari cos 2A. Oke. Di sini kita akan mencari panjang sisi AC menggunakan rumus Pythagoras. Baik, di sini sudah kita dapatkan kalau panjang AC itu sama dengan 2 akar 2. Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan cos A itu sama dengan, karena di perbandingan cos itu sama dengan samping dan miring, berarti kita dapat tuliskan di sini sisi sampingnya itu 2 akar 2 dan sisi miringnya 3. Berarti cos A itu didapatkan hasilnya 2 akar 2/3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sin 2A. Untuk mencari nilai dari sin 2A, kita dapat menggunakan rumus yang beri. Rumus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Langsung saja kita masukkan sin A itu sama dengan 1/3, cos A sama dengan 2 akar 2/3. Langsung saja kita kalikan 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4 akar 2, 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka didapatkan hasil sin 2A ini sama dengan 4 akar 2/9. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos 2A. Untuk nilai dari cos 2A, kita dapat menggunakan rumus cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Maka dapatlah
9 dikurang 1/9 sama dengan 7/9. Nah, jadi kita di sini sudah mendapatkan nilai dari sin A itu sama dengan 1/3, cos 2A itu sama dengan 7/9, dan cos A itu sama dengan 2/2/3, lalu sin 2A sama dengan 4/2/9. Maka kita langsung saja bisa memasukkan ini ke dalam rumus yang sudah kita tuliskan di awal. Sama dengan 3 dari 9 tambah cos A itu 2/2 tambah 4/2/9. Langsung saja kita kalikan 1 kali 7, 3 dikali 9 kali 7, 7 ditambah 2 dikali 4 8, dikalikan dengan 2 16, 27, dapatlah 23/27. Jadi nilai dari sin 3A itu didapatlah sama dengan 23/27.